Kalau kata salah satu jurnalis kumparan, Sonny Bano, dirinya yang udah melakukan interview dengan sosok Mauro Zylstra, menjelaskan jika sang pemain sudah dihubungi oleh PSSI untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini tentu sangat baik, mengingat pemain 19 tahun ini adalah salah satu penyerang paling menjanjikan di Belanda sekarang. Dirinya adalah top skor kedua kompetisi Liga Belanda U21 musim lalu. Dan itu kenapa sosoknya bisa jadi kepingan puzzle tim Garuda untuk menyempurnakan lini serang timnas Indonesia. Bukan rahasia lagi jika PSSI dan pelatih tim nasional Indonesia Coach Sintayong saat ini tengah berupaya untuk memperkuat sektor lini serang timnas Indonesia. Seperti kita tahu, di ron kedua lalu, sektor lini serang kita masih dinilai kurang efektif. Kita belum memiliki bomber nomor 9 yang haus akan gol. Dan itu akan jadi masalah ketika timnas Indonesia harus menghadapi tim-tim yang lebih tangguh di ron ketiga nanti. Seperti layaknya para pemain dari tim nasional Jepang, Arab, hingga Australia. Yang seperti kita tahu sama-sama merupakan tim-tim terbaik di Asia. Yang juga menjadi underdog langganan di ajang Piala Dunia. Atas dasar itulah, PSSI saat ini tengah bergerak cepat. Kalau menurut laporan dari pihak PSSI, seperti yang disampaikan oleh Esko PSSI Arya Sinulinga, pendekatan dengan para pemain keturunan Indonesia makin intens, dengan harapan sebelum laga perdana round 3 nanti ada tambahan pemain yang menambah kekuatan dari skuad tim nasional Indonesia. Terbaru, satu pemain telah secara terang-terangan menjelaskan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI dan siap bermain bagi timnas Indonesia. Dia adalah Mauro Zylstra, pemain 19 tahun yang berposisi sebagai penyerang dan punya potensi sangat besar jika kita melihat track recordnya di sepanjang musim lalu. Mauro Zylstra akui dihubungi PSSI. Saya sudah dihubungi PSSI tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan karena membutuhkan waktu. Mauro Zylstra eksklusif kepada Kumparan. Menariknya, dalam postingan dari Sonny Bano tersebut, dengan menggunakan akun Instagramnya, Mauro Zylstra seolah juga memberikan kode jika tenang aja, karena proses akan segera selesai, di mana ia memberikan komentar tanda jam pasir dan juga tanda love. Hal itu pun selanjutnya membuat komentar Mauro Zylstra ini mendapatkan banyak reaksi dari para penggemar tim nasional Indonesia yang secara umum mengajak Mauro untuk segera berseragam timnas Indonesia. Banyak yang menilai jika Mauro ini sebagai kepingan puzzle dari tim Garuda di lini serang. Are you the missing puzzle of our national team? Tulis Danapati. @Mauro Zylstra, hayo bro, mari berjuang di round 3. Tulis Ahmad Ramli 94. @Mauro Zylstra, see you. Tulis Sonny Bano. Opsi terbaik penyerang timnas Indonesia. Ik heb best veel goals gemaakt. Ik had in 12 wedstrijden had ik 8 goals, 1 assist. Dat is netjes. En dat is gewoon, ik was de tweede topscorer dan van de onder 21 divisie 1. Dalam sebuah wawancara yang dirinya lakukan dengan Yusa Nugraha, Mauro Zylstra ini menjelaskan bahwa dirinya adalah top skor kedua di kompetisi teratas Under 21 musim lalu. Jadi, Mauro yang musim lalu bermain untuk FC Nijmegen Under 21 sukses membuat 8 gol dan juga 1 assist hanya dari 12 pertandingan saja. Tentu itu adalah capaian yang fantastis karena bermain di Liga Belanda tentu bukan hal yang mudah. Dimana itu kemudian membuat namanya jadi salah satu penyerang paling potensial di Belanda saat ini. Bahkan meski usianya masih 19 tahun. Jika kita melihat permainannya, striker bertinggi 188 cm itu memang punya atribut sempurna untuk jadi seorang penyerang target man. Selain memiliki kecepatan dan kekuatan, Mauro Zylstra juga punya penempatan posisi yang bagus, serta tembakan atau finishing mematikan. Dan kami pikir inilah tipikal penyerang yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia sekarang. Bahkan bisa dikatakan, ialah opsi penyerang terbaik untuk timnas saat ini.
winner mentality. Meskipun timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim terbaik di Asia di round 3 nanti untuk bisa mencapai ajang Piala Dunia, namun ada hal positif yang kami pikir telah kita temukan dari para pemain timnas sekarang. Salah satunya adalah winner mentality atau mentalitas untuk menang. Jadi, para pemain tim Garuda nampak tak takut atau inferior saat harus menghadapi tim-tim seperti Jepang yang merupakan tim terbaik di Asia sekarang. Hal inilah yang sempat dikatakan oleh Calvin Verdong, Tom Haye hingga yang terbaru yakni Justin Hubner. Dalam postingan dari Sony Bano, Justin mengatakan, "Sejujurnya, saya senang satu grup dengan Jepang. Sebagai pesepak bola profesional, saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Jadi itu, satu grup dengan Jepang adalah hal yang bagus," kata Hubner eksklusif kepada Kumparan. The countries say a lot, but I think Japan, Korea, they are good teams. So it's nice to play against them. But if you want to go further to the World Cup, you have to be a little bit lucky against who you play. Dengan deretan pemain Garuda yang memiliki banyak pengalaman untuk bermain di Eropa, termasuk menghadapi tim-tim dengan pemain terbaik di dunia seperti saat Verdong menghadapi Kylian Mbappe, hingga Tom Haye yang pernah memenangkan 2 gelar Piala Eropa U17, tentu mereka punya alasan kuat kenapa mereka bisa cukup percaya diri dan punya mentalitas yang bagus. Dan inilah yang kami pikir juga harus berada di tiap pemain timnas, keyakinan dan optimisme untuk mengalahkan tim raksasa Asia. Hal yang juga sudah disampaikan oleh Erick Thohir baru-baru ini untuk menghancurkan dan membalas dendam pada Australia. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka. Untuk persiapan ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat ya, lihat junior kalian dilecehkan, nah kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar. Ya, di round 3 sendiri, Indonesia akan memulai laga dengan menghadapi kekuatan besar Timur Tengah, Arab Saudi di kandang lawan, sebelum akhirnya bermain di kandang menghadapi tim nasional Australia. 2 laga itu sendiri akan dimainkan di bulan September tahun ini, dan sekali lagi, harapannya timnas udah bisa mendapatkan tambahan pemain terkhusus di sektor lini serang. Oh ya, selain di lini serang, informasi atau rumor paling panas juga menyebut jika Kevin Dix akan segera bergabung ke tim Garuda. Selain itu, ada juga nama Elkan Bagot yang bakal kembali membela tim nasional Indonesia, seperti dijelaskan oleh Bung Arya baru-baru ini. Tapi semua tergantung pada Sintayong sebenarnya. Kalau itu saya rasa jelas sih oke-oke aja. Ini kan soal pemilihan pemain pelatih aja, cocoknya di mana gitu. Jadi pokoknya dia tersedia. Habis itu ya tinggal pelatih yang yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak. Ya, jadi itulah cerita di balik sosok Mauro Yilmaz sebagai salah satu pemain potensial yang siap jadi opsi terbaik di sektor lini serang timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.